Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal Amar Muzaki selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia Muhtarom dari kelas MPI 4B. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan video ini membahas mengenai materi yang telah dipaparkan dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Materi yang pertama membahas mengenai pengertian, kedudukan, dan sumber pendidikan Islam. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yang masuk dan digunakan sebagai bahasa Arab. Filsafat juga tidak lain dari pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada. Berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran. Inti atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada, artinya jika kita ingin mencari segala sesuatu secara mendalam, maka itu disebut dengan berfilsafat. Filsafat adalah suatu kegiatan berpikir kritis, bebas, teliti, dan teratur, serta universal dalam kegiatan pendidikan seperti permasalahan pendidik dan kependidikan yang berdasarkan dalam Al-Quran dan hadis. Filsafat pendidikan merupakan kajian filosofis mengenai berbagai masalah kependidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Kajian filosofis digunakan dalam filsafat pendidikan Islam artinya merupakan pemikiran secara mendalam, sistematik, radikal, serta universal dalam mencari kebenaran serta inti dari hakikat pendidikan Islam. Lalu ada materi mengenai ruang lingkup, urgensi, dan fungsi. Terbagi menjadi dua dalam ruang lingkupnya. Yang pertama itu adalah objek formal yang di dalamnya terdapat pengetahuan mengenai filsafat itu sendiri yang telah diteliti oleh ilmu tersebut. Lalu yang kedua ada objek formal mengenai sudut pandang dari mana saja objek itu berasal. Misalnya kita sebagai manusia dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Yang pertama sudut pandang psikologi, sudut pandang antropologi, dan sudut pandang psikologi. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran serta urgensi dalam proses pembelajaran. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah objek filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Filsafat pendidikan Islam juga dapat dijadikan sebagai dasar pemikiran yang berhubungan dengan segala sesuatu yang ada, dengan sudut pandang yang berbeda. Antara lain dari sudut pandang itu yang pertama ada epistemologi, membahas atau meneliti segala sesuatu yang telah ada. Lalu yang kedua ada aksiologi yang membahas mengenai kajian atau ilmu pengetahuan, dan ada ontologi membahas mengenai ilmu yang telah dicantumkan di teori. Maksudnya ilmu yang membahas tentang teori-teori. Dengan mempelajari filsafat pendidikan dapat dijadikan sebagai pandangan, pengetahuan, pengembangan dalam dunia pendidikan, dan juga dapat dijadikan acuan maupun menentukan kebijakan dalam memecahkan masalah di dunia kependidikan. Filsafat pendidikan Islam memiliki peran serta urgensi dalam proses pembelajaran. Dapat diketahui, perkembangan masa diberi dampak terhadap pemberian informasi, begitupun dalam proses pendidikan Islam sehingga mendukung keberhasilan dalam keberlangsungan pembelajarannya. Adapun pendekatan studi filsafat pendidikan Islam. Pendekatan selalu berkaitan dengan tujuan, teknik, atau metode. Pendekatan ini dapat menjadi sarana dan dalam mengembangkan pendidikan Islam, yang dimana dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Pendekatan dalam konteks belajar sangat berperan dalam suatu pendidikan, khususnya seorang pendidik yang harus menguasai medan dan lingkungannya, agar dapat menarik para peserta didik dalam memahami pembelajaran yang diajarkan. Pendidikan ini termasuk ke dalam salah satu cabang filsafat, yakni cabang epistemologi, yang membahas mengenai bagaimana dan memahami objek mengenai filsafat pendidikan Islam itu sendiri. Ada 3 metode yang digunakan dalam penelitian filsafat, antara lain yang pertama ada kontemplatif, yang kedua ada spekulatif, dan yang ketiga ada deduktif. Pendekatan cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu atau juga mengandung pengertian suatu disiplin ilmu untuk dijadikan
kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan ini selalu berkaitan dengan tujuan, metode, dan teknik. Beberapa metode pendekatan pengembangan filsafat Islam terbagi menjadi 8. Yang pertama ada pendekatan secara normatif, yang kedua ada pendekatan secara historis, yang ketiga ada pendekatan secara linguistik atau bahasa, yang keempat ada pendekatan secara kontekstual, yang kelima ada pendekatan secara tradisional, yang keenam ada pendekatan secara kritis, yang ketujuh ada pendekatan secara harmonistik, dan yang kedelapan ada pendekatan secara perbandingan. Ada juga materi yang membahas mengenai hakikat dari manusia. Pada hakikatnya, manusia dalam filsafat pendidikan Islam itu berlaku sebagai subjek dan objek. Jadi manusia ini dalam filsafat berperan sebagai dua perilaku, yang mana manusia menjadi subjek dan menjadi objek. Manusia merupakan sebuah subjek dan objek dalam setiap pemikiran filosofis. Karena manusia merupakan makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Karena saat proses pembuatan manusia, terciptanya manusia melewati 4 tahap. Yang pertama tahap jasad, yang kedua tahap hayat, yang ketiga tahap ruh, dan yang keempat tahap nafs. Hakikat manusia dalam filsafat pendidikan Islam diasumsikan dengan subjek sekaligus objek yang memiliki 8 prinsip. Adapun 8 prinsip tersebut adalah: yang pertama, manusia sebagai makhluk yang paling mulia di alam ini, dan kedua, manusia sebagai khalifah di muka bumi, dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk berpikir yang menggunakan bahasa sebagai media. Yang kelima, manusia adalah makhluk 3 dimensi yang diberkati dengan tubuh, akal, dan ruh. Yang kelima, pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Manusia memiliki motivasi serta kebutuhan. Yang ketujuh, manusia sebagai individu berbeda dengan manusia lainnya yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keturunan. Serta ada manusia memiliki sifat luas dan selalu berubah melalui proses pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia, yang mempunyai potensi akal untuk berpikir, dan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Tujuan hidup manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah, dan hakikat ini sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia kepada eksistensinya di dunia. Adapun hakikat pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, serta akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, serta bangsa dan negara. Pada hakikatnya adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki potensi spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta kecerdasan dan akhlak mulia, dan juga keterampilan yang diperlukan untuk masa depan bangsa dan agama. Ki Hajar Dewantara telah menerapkan 5 asas dalam pendidikan. Yang pertama ada asas kemerdekaan, yang kedua ada asas kodrat alam, yang ketiga ada asas kebudayaan, yang keempat ada asas kebangsaan, dan yang kelima ada asas kemanusiaan. Dapat disimpulkan pendidikan dalam Islam adalah yang disebut dengan taklim, tarbiyah, tazkiyah, dan ta'dib. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya dengan pengajaran, pelatihan, serta pendidikan yang sering dibimbing, yang perlu dibimbing oleh orang lain atau dapat secara otodidak mempelajari ilmu tersebut. Demikian video pemaparan mengenai materi filsafat pendidikan Islam. Saya Intan Aprilia Muhtaram. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.